Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, seorang dokter bertanggung jawab terhadap keselamatan nyawa dari pasien-pasiennya. Maka ada kalanya hanya dengan diberi obat-obatan saja, atau kalau memang perlu dirawat, ya dirawat, diinfus, diberikan suntikan antibiotik dan lain sebagainya. Bahkan kalau memang dibutuhkan, dilakukan tindakan operasi. Atau suatu ketika dokter diberi pilihan untuk memilih yang mana yang mau diselamatkan, ibunya atau janinnya. Karena ada kalanya menemui satu kasus di mana tidak mungkin dua-duanya bisa diselamatkan. Dan seorang dokter bagaimanapun tidak bisa memastikan bahwa pasien-pasiennya itu bisa diselamatkan nyawanya. Tidak bisa. Bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT zat yang maha kuasa, ya, maha pengasih, maha penyayang. Itu menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan kelak nanti di alam akhirat. Dan Allah SWT pasti bisa menyelamatkan. Ya. Apabila Allah SWT menyelamatkan seseorang, ya, maka pasti orang itu akan selamat. Beda dengan dokter tadi, ya, belum tentu bisa selamat, bisa enggak, tergantung kehendak Allah SWT. Maka Allah SWT memiliki berbagai cara, ya. Ada saja cara yang Allah SWT buat agar hamba-hambanya itu selamat. Suatu ketika seorang ulama menyampaikan bayan, bercerita bahwa suatu ketika Allah SWT bertanya kepada hambanya yang akan dimasukkan ke dalam surga, wahai hambaku, apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam surga? Maka hamba ini dengan sangat pede mengatakan, karena aku senantiasa melaksanakan perintah-perintah Engkau ya Allah, karena aku senantiasa menjalani kehidupan mengikuti sunnah Rasul ya Allah. Lalu Allah SWT bertanya kepada hamba itu, berapa lama kamu hidup di dunia? Dijawablah, saya hidup di dunia selama 70 tahun. Kemudian Allah SWT berkata kepada hamba itu, kalau begitu kamu masuk surga selama 70 tahun saja. Setelah itu kamu harus keluar dari surga. Hamba ini sangat terperanjat dengan firman Allah SWT, ya Allah, bukankah kalau sudah dimasukkan surga itu akan kekal abadi selama-lamanya ya Allah? Nah, ternyata Allah SWT ingin menyadarkan hamba ini, karena hamba ini sampai detik akan dimasukkan ke surga pun masih menyangka, mengira bahwa yang bisa memasukkan dia itu adalah amalan-amalannya. Oke lah, kalau yang makan amalan-amalan kamu beramal selama 70 tahun, ya sudah, masuk surga hanya 70 tahun saja. Hamba ini tidak sadar bahwa semua amal-amal dia itu yang menyebabkan masuk surga itu bukan karena amalan, tetapi adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah caranya Allah SWT untuk menyempurnakan seseorang, kenikmatan seseorang di surga nanti. Ya bukan selama hidup, tapi kekal abadi selama-lamanya dan sempurna. Karena rahmat Allah SWT. Kemudian Allah SWT bertanya kepada seorang hamba yang akan dimasukkan ke neraka. Wahai hambaku, kamu aku masukkan ke dalam neraka. Nah, tiba-tiba orang ini terkejut, ya Allah, engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Aku tidak menyangka ya Allah, aku tidak mengira engkau begitu sadis memasukkan saya ke neraka. Saya mengira bahwa engkau adalah maha pengasih, maha penyayang. Tidak mungkin engkau akan memasukkan seorang hamba ke dalam neraka dengan dosa-dosaku seperti ini. Karena saya yakin kasih sayang engkau itu jauh lebih besar daripada dosa-dosaku ya Allah. Oh begitu, ya. Baiklah kalau begitu, aku ampuni, ya, dan aku masukkan ke dalam surga. Ini Allah SWT punya cara, ya, alasan. Ada saja alasan Allah SWT untuk memasukkan hambanya. Hanya karena hamba ini berprasangka baik kepada Allah SWT, ya, berkeyakinan, ya, Allah SWT itu maha pengasih, maha penyayang, dan kasih sayangnya itu tidak bisa ditandingi, ya, bahkan lebih besar daripada dosa dirinya. Sehingga dengan keyakinan seperti itu, ya, Allah SWT jadi ampuni. Bahkan kemudian orang-orang yang
dimasukkan dalam neraka jahanam yang ada iman itu dikeluarkan oleh SWT. Suatu ketika Allah SWT memanggil ya, 2 orang hamba Allah SWT yang sudah disisa di neraka sekian lama. Maka dipanggil ya, malaikat penjaga neraka memanggil 2 orang itu dan menghadapkan kepada Allah SWT. Allah bertanya, bagaimana ya, kamu selama di neraka? Wah, ya sudah. Ya Allah, penderitaannya luar biasa. Ya, tidak bisa dibayangkan. Kemudian tiba-tiba Allah SWT memerintahkan kepada orang yang pertama ini untuk masuk kembali ke dalam neraka jahanam. Serta-merta orang ini balik kanan lalu lari secepat-cepatnya untuk kembali ke neraka dan dia akan melompat ke dalam neraka. Ketika orang ini akan melompat, Allah perintahkan kepada malaikat penjaga neraka untuk menangkap orang itu dan supaya dihadapkan kembali kepada Allah SWT. Lalu ditanya oleh Allah SWT, kamu kan sudah merasakan sendiri betapa sakitnya, betapa sengsara, betapa perihnya siksa neraka. Kenapa ketika aku perintahkan kamu masuk ke neraka kembali, ya, engkau kemudian langsung lari secepat-cepatnya masuk neraka? Maka orang ini, ya Allah, ketika di dunia saya itu tidak pernah mentaati perintah engkau, ya Allah. Apapun perintah engkau tidak pernah aku taati. Engkau merintahkan sholat, aku tidak kerjakan. Engkau merintahkan puasa, baca Al-Quran sedikit, tidak pernah saya kerjakan. Ya. Jadi seperti inilah akibatnya. Maka saya sudah kapok. Saya berjanji pada diri saya bahwa saya akan melaksanakan apapun perintah engkau. Ternyata memerintahkan saya untuk masuk neraka, ya sudah, tidak masalah. Maka saya lari cepat-cepatnya untuk mentaati perintah engkau, ya Allah. Karena saya yakin dengan begitu perintah engkau akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan. Oh begitu. Nah ini Allah SWT ada saja ya. Jadi dengan alasan orang ini, ya, padahal dia mau masuk ke dalam neraka ini, tapi dicek Allah SWT hanya karena orang ini niatnya mentaati apapun perintah Allah SWT. Maka dijadikan alasan Allah SWT, kemudian Allah ampuni orang ini dan dimasukkan dalam surga. Beda dengan yang satunya, Allah perintahkan masuk neraka, tetapi orang ini bengong, terbengong-bengong memandang Allah SWT dengan penuh keheranan gitu. Lama, tapi gimana lagi? Akhirnya balik kanan pelan-pelan, ya, setapak demi setapak menuju ke dalam neraka. Balik lagi memandang Allah SWT dengan penuh keheranan. Kemudian balik kanan lagi, kemudian menuju ke neraka setapak demi setapak, terus begitu bolak-balik memandang pada Allah SWT sampai di tepi jurang neraka terpaksa sudah dia harus masuk dalam neraka kembali. Tapi ketika akan melompat dalam neraka, Allah SWT perintahkan pada malaikat penjaga neraka untuk menangkap orang itu dan dihadapkan kembali. Disoal sama Allah SWT, kamu kok tidak seperti hambaku yang pertama tadi? Begitu diperintah langsung lari secepat-cepatnya. Kamu kok tengok. Ya Allah, ketika di dunia saya itu berburuk sangka kepada engkau, ya Allah. Engkau merintahkan sholat, ya. Saya mengira untuk apa sih sholat, ya. Sholat enggak sholat sama saja. Bahkan orang yang enggak sholat itu kok ya kaya-kaya, ya. Mereka tidak disibukkan dengan sholat dan sebagainya. Orang yang tidak puasa juga sama saja. Saya mengira bahwa tidak ada gunanya atau amal-amal agama. Ternyata semua hamba-hamba engkau yang melaksanakan perintah-perintah engkau itu ujung-ujungnya surga. Sholat ujung-ujungnya surga, puasa surga, haji, zakat, ya, baca Quran, taklim surga, dakwah surga. Ujung-ujungnya semua perintah engkau adalah surga. Nah ini engkau merintahkan ke neraka. Tidak mungkin. Saya tidak percaya, tidak mungkin. Karena semua perintah engkau itu pasti ujung-ujungnya surga. Ini kok engkau merintahkan ke neraka? Enggak mungkin engkau merintahkan yang akhirnya ke neraka. Nah, jadi Allah SWT menjadikan ini sebagai alasan untuk diampuni. Oh, kamu sekarang sudah yakin-yakinnya bahwa perintah itu adalah untuk memasukkan semua hamba ke dalam surga. Iya ya Allah. Nah, ada lagi caranya Allah SWT. Jadi ada saja Allah SWT ya, alasan untuk memasukkan hambanya. Maka dengan alasan itu hamba ini kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, itulah kasih sayang Allah SWT ya. Dengan sifat kasih sayang Allah SWT, dengan kekuasaan Allah SWT,
ya Allah SWT itu punya cara, punya alasan, dan ada saja alasan Allah SWT untuk menyelamatkan hambanya dimasukkan ke dalam surga. Jadi Allah SWT itu dengan sifat kasih sayangnya, dengan kekuasaannya memasukkan hamba-hamba dalam surga. Rasulullah pun diutus untuk keselamatan umat manusia seluruhnya, ya. Para sahabat dijadikan oleh Allah SWT sebagai contoh-contoh bagaimana dalam mengamalkan agama dengan sempurna, ya. Para tabi'in, para alim ulama itu semuanya dalam rangka untuk memikirkan, mengusahakan agar semua umat manusia itu selamat semuanya, bahkan saudara kita, orang tua kita itu juga memikirkan keselamatan kita. Nah, yang paling aneh dan sangat aneh sekali adalah justru yang dipikirkan, diusahakan semuanya untuk selamat, malah kemudian tidak ingin diselamatkan, yaitu diri kita masing-masing. Coba kita renungkan, ya. Allah SWT berkehendak baik pada diri kita, akan menyelamatkan kita. Kanjeng Nabi juga begitu, berkorban segala-galanya untuk keselamatan kita. Para sahabat juga begitu berusaha menyampaikan agama agar kita selamat. Para tabi'in, para alim ulama, semuanya, saudara kita, semuanya menginginkan kita selamat. Justru diri kita sendiri yang kemudian lalai, ya, tidak berusaha untuk selamat. Nah, ini kan aneh sekali, ya. Oleh karena itu, hendaknya kita pikirkan betul-betul, pahami betul-betul, renungkan, ya. Semua orang itu sebenarnya ingin bahagia, ingin selamat, ingin sukses, ya. Dan semuanya telah berusaha untuk menyelamatkan kita. Mengapa kita sendiri nggak mau? Ya, kalau kita sendiri nggak mau, ya sudah, ya. Jadi tergantung daripada diri kita. Maka terutama saya menasihati pada diri saya sendiri, ya, bagaimana senantiasa, ya, untuk berprasangka baik kepada semuanya saja. Semuanya itu menginginkan kita selamat. Semuanya saja menginginkan kita selamat, menginginkan kita bahagia, menginginkan kita sukses, ya. Jangan sampai kemudian malah kita sendiri tidak paham dan akhirnya kita kemudian kita akhirnya lalai, sehingga kita akhirnya celaka di dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.